Apa kabar ibu-ibu yang di rumah? Hari-hari ini Tuhan buat perkara yang dahsyat atas engkau, amin. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa yang kau perkatakan juga diberkati Tuhan. Haleluya, sorakan haleluya buat Allah yang hebat, buat Allah yang dahsyat, buat Allah yang luar biasa. Mari bangkit berdiri ibu-ibu dimanapun kau berada. Kita masyurkan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, sebab Dia dahsyat. Mari bergoyang bagi Tuhan sama-sama. Bertepuk tangan bagi Dia. Oh yeah. Haleluya. Everybody sing. Come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Here we go. Tiada yang seperti. One, two, go. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Come on. Hallelujah. Woo. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, nyanyikan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Siapa ibu-ibu yang di rumah? Here we go. One, two, three. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Tepuk tangan bagi Raja. Sorakan haleluya. Yes Lord. Oh, oh, oh. Everybody, we sing haleluya. Haleluya, haleluya. Yesusku dahsyat. Haleluya, haleluya. Tak ada bandingannya. Haleluya, haleluya. Yesusku dahsyat. Haleluya, haleluya. Tak ada bandingannya. Haleluya, haleluya. Yesusku dahsyat. Haleluya, haleluya. Tak ada bandingannya. Haleluya, haleluya. Yesusku dahsyat. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Haleluya, haleluya. Yesusku dahsyat. Haleluya, haleluya. Tak ada bandingannya. Haleluya, haleluya. Yesusku dahsyat. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat. Haleluya.
Tak ada bandingannya. Tak ada bandingannya. Oh Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, ibu-ibu yang di rumah. Nikmati Tuhan, penolong yang setia besertamu hari-hari ini. Jangan takut, jangan bimbang, Dia bersamamu. Haleluya, haleluya. Saat ku berjalan, Amin. kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan buat penolong yang setia. Hanya dapat dalam nama Yesus. Amin. Mari belajar puja sama-sama ibu-ibu yang di rumah. Katakan, saat ku berjalan, amin, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, ada Yesus penolong yang setia. Oh, penolong yang setia, hanya Engkau Yesus. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, karena kami tahu Tuhan Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh,
Bangkit berdiri di hadapan Tuhan, Sang penolong saudara yang ajaib, yang tak akan pernah tinggalkan engkau. Pesan Tuhan hari-hari, jangan usah takut, gak usah bimbang. Tuhan tahu apa yang kau gumuli. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, dan angkat tanganmu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Masyur ke Engkau Tuhan yang menolong kami, takkan pernah tinggalkan kami. Oh, mari sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat suaramu, masyurkan Dia. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya se inamo. Haleluya. Oralaba, ya shandara, ralaba, ralaba, ya se inamo. Mari sembah Dia. Inamata kaya rabashe, inamata kaya ralabayase, inaralamo. Yesus, Engkau yang disembah, Engkau yang disembah. Oh, Yesus Tuhan. Urabaya shandara labaya syara labaya ralabu. Sembah Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Oh, Yesus Tuhan. Uralabaya shandara labaya ralabu. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Kau lebih sanggup pulihkan kami. Kami berserah, kami percaya, Engkau Tuhan, Engkau Raja. Kami angkat tangan kami, dan kami mau katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
pulihkan. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapa, kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Ibu Eli Kurniawati, yang akan menyampaikan isi hati-Mu, agar setiap firman yang disampaikan boleh mengubah setiap hati yang mendengar. Urapi kami semua, Bapa, agar kami bukan hanya pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, kita percaya bahwa kita ini adalah wanita-wanitanya perkasanya Tuhan. Ada banyak wanita tidak pernah menyadari betapa ada potensi yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan seorang wanita yang kelihatannya lemah. Ketika apa, saudara? Ketika wanita ini sudah bisa pulihkan hati. Hari ini adalah memulihkan hati, saudara. Ya, hari ini saya akan khotbah dari mana pemulihan hati. Ya, hati itu Tuhan itu melihat hati. Ya, ketika saya memberikan satu tema ini, kita percaya bahwa di sini ini seorang wanita berkumpul di tempat ini luar biasa, ya. Kita percaya bahwa wadah di mana komunitas Women in Christ ini akan menjadi satu wadah yang memunculkan banyak wanita-wanita yang berkemenangan ketika setiap orang bisa memulihkan hati. Amin, ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan, buat saya juga bisa sharing, ya. Yuk kita buka dulu di Filipi 4 ayat 7 ya, karena saya diberi waktu 30 menit, yuk agak cepat ya. Bagaimana Filipi 4 ayat 7? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Hari ini pastikan siang ini buat ibu-ibu semuanya ya, kita mau di dalam kehidupan hati kita hanya damai sejahteranya yang boleh memerintah. Kita tidak boleh mengizinkan yang namanya sakit hati, ya, kesedihan hati, hati yang kecewa, hati yang takut, ya, hati yang bagaimana, hati yang keras hati itu ada di dalam memerintah di dalam hati saudara. Karena ketika Tuhan melihat hati, betapa luar biasanya ketika saudara selalu mengizinkan damai sejahteranya tinggal di dalam hati saudara. Waktu Tuhan melihat hati dan saudara bisa jaga hati, itulah satu langkah bagaimana saudara dan saya menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, kita buka dulu di 1 Korintus 3 ayat 14-15. Hari ini kita pastikan ketika kita pulang nanti ke rumah Bapak, kita itu bukan dengan tangan kosong lagi. Bukan hanya gini, Tuhan pokoknya saya selamat sampai di surga. Tapi ketika saudara ketemu Kristus nanti, saudara akan lihat betapa luar biasanya kalau kita bisa lulus dalam setiap ujian, khususnya ujian hati. 1 Korintus 3 ayat 14-15. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara lihat ya, hari-hari ini banyak orang yang diuji, khususnya tentang hati, saudara. Bagaimana ketika disakiti, bisa tetap mengampuni. Bagaimana ketika melihat proses hidup yang begitu luar biasa, hebat terjadi, tapi mereka tetap bisa memerintahkan damai sejahtera. Aku tetap mau bersuka cita, karena aku nggak belajar untuk melihat apa yang terjadi di depan mata, tapi aku belajar untuk melihat Tuhan. Ya. Dan ayat ini berkata gini, ia akan mendapat upah jika pekerjaannya terbakar, ya, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Hari ini saudara dan saya mungkin jadi orang Kristen bertahun-tahun, harapan saudara kalau cuma mati sekedar masuk surga, saudara, betapa ruginya kita hari-hari ini. Karena nanti kita pulang di surga, kita lihat, oh rumah kita kok kecil ya, mahkota kita enggak ada, sementara ada banyak orang yang pakai mahkota begitu lengkap. Bahkan mereka mendapat posisi yang luar biasa. Itu karena ini saudara, 1 Korintus 3. Ketika hari-hari ini Tuhan izinkan ujian hati, dan saudara bisa lulus, maka saudara akan mendapat upah. Amin saudara. Pastikan kita hari ini jangan sampai kita masuk surga tapi melihat kerugian. Karena Tuhan bilang gini lah, gimana?
Aku uji kamu, kamu enggak pernah lulus. Cuman hidup menjalani proses semau-maumu sendiri, semau gue. Disuruh belajar untuk ngampuni, nggak bisa. Disuruh belajar untuk tetap sukacita, dihabiskan sepanjang waktu dengan depresi, sedih. Ya, kita percaya hari ini, yuk kita mau bangkit, saudara. Lihat di 1 Petrus 3 ayat 15a. Mengapa? Ya, kita perlu pentingnya menjaga hati. 1 Petrus 3 ayat 15a. Mungkin yang bisa tayangkan quote saya ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai apa, saudara? Sebagai Tuhan. Lihat ya, hati ini tempat Tuhan bertahta loh. Kalau hatimu kotor, seneng enggak Tuhan bertahta? Enggak mau. Kenapa? Karena Tuhan itu terang, sementara kalau hati saudara dipenuhi banyak sampah, saudara itu hidup dalam gelap. Tuhan itu senang kalau bertahta di hati yang semua sampahnya dibuang. Mulai sampah kebencian, amarah, kecewa, sedih, ya, keras hati. Semua hari-hari ini kita berjuangnya bukan lagi menyelesaikan masalah, saudara. Kalau masalah itu bagian Tuhan. Tapi buat bagian saudara dan saya, yaitu hari ini benar-benar jaga hati. Makanya manajemen hati itu sangat penting. Saya setiap pagi sebelum melakukan aktivitas apapun, saya selalu berusaha untuk memanajemen hati saya dulu. Manage. Jangan sampai saya berhadapan dengan Tuhan atau berdoa, merenungkan firman, sementara dalam hidup saya ada banyak sampah. Saya mulai pemberesan hati ketika saya sudah dipenuhi damai sejahtera dalam hidup saya sudah berkata sesuatu kepada Tuhan. Di situ saya percaya, waktu saya menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan itu bertata pada saat hati saya kudus, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, kenapa kita pentingnya menjaga hati? Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Saudara lihat ya, pentingnya menjaga hati. Kalau suci, kita akan melihat Allah loh, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini, pelayanannya luar biasa. Sumbang gereja banyak. Ibadah Senin sampai Minggu tidak pernah absen. Tapi urusan hati tidak pernah dijaga. Sehingga kita di hadapan Tuhan apa? Sok suci. Kita terlihat berlagak suci, tapi sementara hatimu yang tahu siapa? Tuhan. Kalau kita berlagak suci di depan manusia, kita kalau ketemu orang, shalom, haleluya, puji Tuhan. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, hatinya tidak suci loh. Begitu banyak virus-virus, sampah-sampah yang saudara izinkan terjadi. Saudara di pemandangan manusia kelihatan suci. Tapi di mata Tuhan, saudara terlihat munafik. Tuhan akan berkata gini, kamu loh berlagak sok suci. Sementara aku yang tahu sejujurnya kesucian hatimu. Engkau sering menyimpan virus-virus yang membahayakan buat hatimu sehingga aku sulit untuk bertahta di hati yang penuh sampah. Makanya penting menjaga hati ya. Amsal 4 ayat 23, pentingnya menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Hari ini kita mau jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Kita percaya di GBI Puri Indah ini akan banyak wanita-wanita yang memancarkan kehidupan ketika mereka menjaga hati. Orang itu kalau hidup dalam kepahitan terpancar enggak saudara dari wajahnya? Kelihatan jutek. Wajahnya itu ketus, nggak bisa ketemu orang, mesti mukanya masem. Kayak Daniel. Pasti. Kenapa? Karena hatinya penuh kepahitan. Orang yang hidupnya penuh iri hati. Lihat, semua perbuatannya pasti penuh kejahatan. Orang yang hari ini terlihat kok. Lihat hidup saudara. Kalau hari ini penuh iri hati. Kalau lihat temannya sukses, diberkati, seneng nggak? Nggak seneng saudara. Orang kalau hatinya iri hati, lihat temannya sukses, dia makin panas hati. Aduh, aku harus bisa ngalahkan dia. Dia bisa beli mobil harga 500 juta. Aku besok harus bisa beli mobil harga 700 juta.
itu orang yang memancarkan kehidupan karena dia tidak pernah jaga hati. Akibatnya apa? Hidupnya hanya dihabiskan untuk bersaing. Bersaing kalau tidak bisa menyaingi saingannya, dia stres, dia depresi. Makanya dari hati itu terpancar loh. Lihat ya ibu-ibu, kalau di sini cantik-cantik semua, wajahnya awet muda ya, terus wajahnya mempesona ya, tebar pesona. Itu berarti hatinya sudah lulus ya. Pentingnya menjaga hati itu 3. Tuhan bertahta di hati, kita akan melihat Allah. Hati-hati ya saudara, kalau tidak bisa jaga hati tidak melihat Allah loh, dan memancarkan kehidupan. Dan saudara lihat bagaimana 4 hal. Nanti kalau tidak ada waktu saya akan bahas 3. Hari-hari ini bagaimana saya memanage hati ketika dari awal Tuhan kasih hidup saya 1 pedoman. 4 hal. Hati saya harus bersuka cita. Apapun yang terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, hati yang mengampuni. Ya, yang ketiga, hati yang percaya. Jadi semua yang namanya takut, yang namanya hati tawar hati, saya mulai buang semuanya. Saya nggak mau sepanjang hari ini saya nggak dapat sesuatu dari Tuhan hanya karena saya nggak beres dalam urusan hati. Yang keempat, hati yang hancur. Hati yang hancur itu apa? Hati yang kalau bersalah, akui pelanggaran, itu hati yang hancur. Ada banyak orang hari-hari ini mengeraskan hati. Sudah tahu loh, itu tidak boleh. Sakit hati itu tidak boleh. Tapi tetap aja hatinya keras. Ada banyak orang yang dibentuk hatinya sama Tuhan. Kalau ditegur sama Tuhan lewat firman, kalau ditegur teman sepelayanan, dia akan hancur hati. Ya Tuhan, memang aku salah kok. Aku akui. Itu yang luar biasa. Jangan keraskan hati. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana hati yang bersuka cita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Bahkan di Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itulah luar biasanya hari ini. Yuk ibu-ibu semua, kita semua masa pandemi ini tidak ada yang tidak mengalami proses. Semua dipusingkan, saudara. Ya, banyak ibu-ibu yang hari ini protes, berkeluh kesah. Bu Eli, dulu suami, waktu keadaan usahanya lancar, semuanya baik Bu Eli. Sikapnya sama saya so sweet. Panggil Hani, sayang. Tapi Bu Eli sejak ada masa pandemi, tekanannya begitu besar, usahanya sepi. Kalau panggil saya, matamu di mana? Matamu di mana? Ya, bodoh kamu, ya. Itu yang membuat banyak ibu-ibu hari ini kehilangan sukacita. Belum lagi menghadapi anak yang sekolah online, Bu Eli. Belum suami maki-maki, anak enggak kena diatur. Sampai hari ini, saya itu kehilangan sukacita. Pesan saya hari ini, apapun yang terjadi, yuk, sukacitamu bukan karena apa yang di luar keadaan hidupmu. Biarlah sukacitamu karena Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupanmu. Percayalah, kalau engkau bisa bersukacita, bergembira. Tuhan berjanji di Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hari ini keinginan hatimu apa? Lihat suami berubah, lihat pekerjaannya diberkati, lihat anak-anak baik. Jangan depresi, ibu-ibu. Jangan menjalani hidup dengan sedih hati. Yuk kita bersukacita. Kita percaya Tuhan izinkan kalau suamimu mengalami tekanan yang tadinya so sweet, sekarang galaknya luar biasa. Tetaplah bersukacita. Dibilang bodoh enggak apa-apa. Bilang Tuhan, menurut suami saya bodoh, tapi menurut Tuhan hidupku berharga dan mulia. Justru kalau ibu-ibu hari ini saya ajarin tip, bagaimana sih kita mau melayani Tuhan? Ketika hidupmu dikatain bodoh, ketika hidupmu dimaki-maki, keadaan depresi keuanganmu. Banyak ibu-ibu yang bilang gini, Bu Eli, saya sedih. Dulu keuangan tidak dibatasi, sekarang semuanya dilimit. Penghasilan saya, uang bulanan sekarang dipotong, Bu Eli, sekarang harus ngirit. Saya cuma berkata, enggak apa-apa sudah.
Apakah sukacitamu hilang hanya karena penghasilanmu dipotong? Apakah sukacitamu berkurang? Apakah Tuhan itu jauh lebih tidak punya bernilai dalam hidupmu dibandingkan penghasilanmu? Itu yang perlu kita pikirkan ibu-ibu hari ini. Kalau Tuhan mau bertata di hati sukacita, ya sudahlah, dibilang bodoh, penghasilan dikurangi, ngucap syukur. Tuhan enggak apa-apa. Yang penting aku punya Tuhan segala-galanya. Yang penting Tuhan enggak hilang dalam hidupku. Itulah sukacitaku. Kalau saudara jadi ibu-ibu bisa seperti ini, hati Tuhan tahan enggak sih lihat saudara dimaki-maki, saudara tetap memberikan senyum sama suami. Tahan enggak? Tuhan, hati Tuhan enggak tahan saudara. Dia pasti akan memberikan apa yang diinginkan hatimu ketika engkau bisa bersukacita. Amin saudara, ya. Bagaimana hati yang bersukacita di Mazmur 5 ayat 12 sampai 13 ya. Lihat Mazmur 5 ayat 12 13. Hati yang bersukacita itu seperti apa? Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Lihat ya saudara, hari ini keadaan hidupmu boleh merosot. Tapi kalau engkau berkata aku berlindung kepada Tuhan, itu artinya Tuhan bilang gini, kalau engkau tahu engkau berlindung kepada perlindunganku yang maha tinggi, tidak seharusnya engkau bersedih hati. Proses keuangan, proses apapun boleh menimpa hidupmu, tapi ketika engkau berlindung kepadaku, engkau harus bersukacita. Ini firman yang berkata, mereka akan bersorak-sorak selamanya loh saudara, bukan sementara loh saudara. Hari ini keadaan hidupmu seperti apapun, sukacita dan sorak-sorai itu jangan pernah hilang di dalam hidupmu. Mereka akan bersorak-sorak selamanya karena engkau menaungi mereka. Karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Salah satu bentuk ketika engkau mengasihi Tuhan, yaitu buktikan bahwa engkau bisa bersukacita di dalam segala hal. Keuanganmu merosot, tidak jadi masalah. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara lihat hati yang bersukacita itu tidak ada ruginya. Tuhan menaungi, Tuhan memberkati, Tuhan memagari. Apa kurangnya jaminan Tuhan pada waktu engkau bisa menjaga hatimu untuk bersukacita? 3M ini dapat saudara. Dinaungi, diberkati, dipagari. Luar biasa saudara. Amin. Yang kedua, hati yang mengampuni. Ya, ibu-ibu, jadi hari ini yang hatinya sedih melihat masalah, mulai pulang dibuang ya, sukacita. Yang penting Tuhan ada di dalam hatimu. Itulah sukacita saudara. Amin. Tidak boleh rasa sedih. Sedih itu boleh. Namanya daging, lihat kenyataan. Pasti saya juga pernah sedih. Tapi ketika hati sedih itu cuma sesaat aja saudara. Setelah itu balik, move on. Cepet-cepet ya Tuhan itu mau lo bertata di hatiku. Yuk hati yang mengampuni. 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita harus loh ya saudara, haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara lihat ya, jadi mengasihi, mengampuni itu perintah, harus saudara ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna. Seringkali yang membuat Allah itu sulit bertahta di dalam hatimu karena engkau juga tidak bisa mengampuni, mengasihi. Hari ini pastikan kita mau menjaga hati. Tuhan, aku mau buka hatiku untuk mengampuni, mengasihi. Kenapa alasannya? Ya, kita lihat 3 hal bagaimana 1 Yohanes 3 ayat 14 ya. Ini ayat yang membuat saya bertobat dari rasa sakit hati saya ya. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Makanya saudara kalau mau
tetap hidup berkemenangan, jangan simpan sakit hati. Kalau saudara tetap tidak bisa mengampuni, mengasihi, firman berkata apa? Tetap di dalam maut, loh saudara. Berarti saudara sendiri yang ambil keputusan tinggal di dalam maut karena saudara tidak mau mengampuni, mengasihi. Padahal mengampuni, mengasihi itu perintah yang harus, suka enggak suka, enak enggak enak. 70 kali 7 enggak ada batasnya. Selama saudara masih ada nafas kehidupan, selama itu saudara harus tetap saling mengampuni dan mengasihi siapapun yang membuat hidupmu susah hari ini, siapapun yang merugikan hidupmu. Amin saudara ya. Jadi alasan yang ketiga apa? Yohanes 8 ayat 35 ya. Bagaimana kita baca di Yohanes 8 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Jadi jangan sampai kita berkata, aku ini orang Kristen loh sejak lahir, aku ini pelayan Tuhan, aku ini sudah beri sumbangan gereja. Tapi Tuhan berkata, kamu bukan muridku ketika kamu tidak sanggup untuk mengampuni, mengasihi. Aku tidak kenal engkau, engkau bukan pengikutku, engkau bukan muridku. Sehingga ketika kita pulang ke rumah Bapak, Tuhan bilang gini, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, walaupun engkau bernubuat, engkau bersaksi demi namaku, tapi ketika engkau tidak sanggup untuk mengasihi, mengampuni, maka engkau adalah bukan muridku. 3 hal ya saudara, kalau kita tidak bisa, akibat tidak bisa mengasihi, kita tetap di dalam maut, kita bukan murid-muridnya, kita tidak bisa melihat Allah. Betapa ruginya hidup saudara hari ini. Yuk, siapapun yang menyakiti, baik itu mertua, baik itu siapapun, kita mau hari ini bangkit untuk saling mengampuni, mengasihi. Amin. Yang punya kepahitan sama mertua, sama ipar, selesai ibadah ini segera kirim kue, ya, kirim makanan sebanyak-banyaknya, ya, atau WA, say sorry, tidak apa-apa. Orang memulai berkata maaf itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tuh tidak akan tahan dengan orang yang paling gampang ngomong maaf terlebih dahulu. Salah tidak salah, tetap melangkah. Itulah menunjukkan kerendahan hatimu saat engkau berkata say sorry terlebih dahulu. Amin saudara. Yang ketiga, ya, ini Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Apa kerugiannya kalau tidak bisa mengasihi? Lihat ya saudara, Mazmur 31 ayat 10 sampai 11. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis di dalam duka, dan tahun-tahun umurku hanya di dalam keluh kesah. Dan kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Saudara lihat ada 3 kerugian. Kalau saudara tidak bisa mengasihi menurut Mazmur, yaitu saudara tidak bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Bagaimana kalau orang hidupnya hanya dihabiskan dalam kesesakan, merana jiwanya karena sakit hati? Jelas Tuhan tidak akan mempercayakan rencananya yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, kekuatan kita pasti merosot. Orang yang sakit hati, ya, kitab Mazmur berkata apa Daud? Kekuatanku habis hanya di dalam satu, sakit hati. Orang sakit hati itu yang ketiga, timbul berbagai macam penyakit, ya. Tulang-tulangnya menjadi lemah. Makanya ibu-ibu kalau mau tulangnya kuat harus punya kekuatan untuk mengampuni, mengasihi. Ada banyak orang yang berkata, aku ini anak Allah. Kalau saudara berkata anak Allah, saudara punya benih ilahi. Kalau orang punya benih ilahi, itu pasti punya kekuatan mengampuni, mengasihi. Kalau sampai hari ini saudara dan saya tidak bisa mengampuni, berarti saudara benihnya iblis. Iblis selalu menanamkan benihnya untuk kuat hidup dalam kebencian. Ada orang yang bertahun-tahun hidup dalam kebencian, akhirnya setelah stadium akhir, ya, salah satu jemaat di tempat kami ada. Ya, begitu saya sering ngomongi, sudahlah, ampuni, tapi dia tidak bisa ngampuni. Dia bilang terlalu sakit. Saya berusaha untuk belajar, Bu Eli, tunggu Bu Eli, kasih saya waktu.
waktu. Saudara jangan beri kesempatan buat iblis untuk berlama-lama. Dia bilang gini sama saya, Bu Eli, enggak gampang Bu Eli. Bu Eli enggak tahu bagaimana saya disakiti bertahun-tahun. Saya mau, tapi kasih saya waktu Bu Eli. Saya pasti bisa, tapi sekarang enggak bisa. Sampai suatu kali dia nangis datang sama saya, Bu Eli. Kenapa? Saya bilang, sungguh Bu Eli bilang, mestinya waktu itu saya nurut, kok enggak nurut Bu Eli. Pada waktu itu saya itu enggak segera melepaskan pengampunan, saya berhidup dalam kepahitan. Hari ini saya divonis dokter kanker, saudara, kanker serviks stadium akhir dan tidak ada obatnya lagi. Waktu dia check up di luar negeri, dokter di luar negeri sudah bilang sama saudaranya, ya, padahal enggak ada gejala loh. Dia bilang enggak ada gejala sama sekali. Gejalanya itu kalau enggak salah cuman waktu itu kulitnya bintik-bintik merah. Jadi kayak alergi. Dia pikir itu demam berdarah atau alergi. Dan pada waktu dicek, dokter sudah cari kerugian. Kok ada satu titik di area kandungannya. Setelah dia cek semuanya, ternyata dia ke luar negeri, dia cek, dan dokter bilang bawa pulang aja. Umurnya cuma tinggal 3 bulan. Saudara tahu, hidup ini kesempatan yang jangan pernah saudara sia-siakan. Yang namanya dosa harus hari ini saudara dengar firman. Hari ini Tuhan tegur hidupmu. Hari ini juga engkau harus buang. Jangan dosa dibilang tunggu. Kalau proses memang tunggu waktunya Tuhan. Saudara harus sabar. Tapi kalau dosa hari ini saudara ditegur firman, hari ini segera buang, tidak main-main. Waktu dia nangis, dia bilang gini, Bu Eli, hidup saya cuma tinggal 3 bulan. Dan itu tragis saudara, ya. Tapi saya bilang ya sudahlah, kamu masih menikmati anugerah. Ada banyak orang yang enggak pernah tahu kapan kematiannya. Kamu sudah dikasih tahu kapan kamu waktunya pulang ke rumah Bapak. 3 bulan itu maksimalkan waktumu untuk Tuhan, bereskan. Mulai pemberesan semua, ditelepon semua. Mulai ipar, mertua, suami, semua dibereskan. Dan hari itu dia mulai giat melayani Tuhan. Ikut saya pelayanan, ya. Dia bilang, tapi sia-sia ya Bu Eli, 3 bulan cuma dapat apa di surga Bu Eli? Saya nyesel Bu Eli, kok dari dulu enggak nurut. Kalau nurut kan upah saya pulang ke rumah Bapak selamat, plus mahkotanya banyak, kemuliaannya besar, berkatnya besar di surga, rumah saya besar, sekarang rumah saya cuman kecil Bu Eli, 3 bulan Bu Eli, apa artinya? Ya sudahlah, yang penting hari ini sudah, penyesalan itu selalu datang terlambat. Makanya ibu-ibu jangan sampai hidupmu penyesalan itu datangnya terlambat. Sebelum terjadi sesuatu, hari ini lebih baik kita mulai bereskan hati. Amin, saudara ya. Jadi jangan lupa ya saudara, kalau kita tidak bisa bereskan hati, kita akan tidak lihat rencana Tuhan, kekuatan kita merosot, dan timbul berbagai macam penyakit. Yang ketiga, yang terakhir ya, hati yang percaya, itu yang penting juga ya. Jadi dalam satu hari itu kita harus jaga sukacita. Hati ini harus jaga bebas dari sakit hati. Yang ketiga, hati yang percaya. Ada banyak orang menyepelekan tentang hati yang percaya. Mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Senyatanya apa yang saudara takutkan, khawatirkan, itu belum tentu terjadi. Dan hampir menurut survei, 95% tidak pernah terjadi. Tapi justru apa yang saudara percayai, itulah yang akan saudara nikmati, yaitu janji Tuhan, ya dan amin. Amin, saudara. Yohanes 20 ayat 29 berkata bahwa kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 juga berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 dan Yohanes 20 ayat 29 ya. Saudara, hari ini yuk jangan banyak lihat fakta ibu-ibu. Waktu saudara khawatir hari ini, orang yang khawatir itu jelas akan membuat kekuatanmu itu apa saudara? Habis saudara. Iblis itu selalu menaruhkan virus hari-hari ini, virus khawatir, virus takut lihat hari esok, supaya saudara tidak berjalan maju.
Supaya saudara belum berperang, saudara sudah lemah duluan. Aduh Tuhan, kok lihat keadaan gini lagi. Sudah bertahan, sudah berdoa, kok gini lagi. Sudah ngampuni, kok parah Tuhan. Sehingga apa? Saudara tidak melihat Tuhan, saudara mulai merenungi nasib. Saudara mulai ngangis Bombay setiap hari. Tuhan, tolong aku. Akibatnya apa? Saudara tidak punya kekuatan. Yuk, ayat terakhir. Mazmur 112 ayat 7-8. Ciri orang percaya itu gimana, saudara? Kalau hari ini saudara percaya, saudara pasti melihat janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Ciri orang percaya, Mazmur 112 ayat 7-8. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Hari ini saudara tetap percaya bahwa ketika saudara percaya kepada Tuhan, cirinya hari ini orang yang percaya, ada kabar celaka, ada kabar buruk, ia tidak takut. Kenapa? Karena rasa percayanya kepada Tuhan jauh lebih besar dari rasa percayanya lihat fakta. Oh iya, memang rekening saudara lagi minus. Tapi percayalah, di saat keadaan minus pun, Tuhan tetap pegang kedaulatan. Memang saudara lihat pasangan hidup saudara hari ini menyakiti saudara tingkat tinggi. Tapi saudara perlu percaya di dalam keadaan pasangan hidupmu yang parah, Tuhan tetap pegang kedaulatannya. Tuhan pasti punya waktu untuk memulihkannya menjadi indah. Keuanganmu yang negatif, defisit, Tuhan punya kedaulatan ketika saudara percaya. Defisit akan jadi surplus hanya karena engkau percaya. Kalau saudara khawatir, justru yang saudara khawatirkan itu yang akan menimpa saudara. Yang kedua, hatinya teguh. Hari ini jangan hidup itu diombang-ambingkan masalah. Lihat bukti baik baru. Oh ya teguh, aku percaya Tuhan. Tapi kalau sudah tidak ada bukti baik, buktinya buruk, saudara mulai hidup on off. Lihat bukti baik, on. Lihat bukti buruk, off. Akibatnya ketika on off, saudara apa? Saudara tidak lihat. Firman Tuhan berkata apa? Tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi pastikan sekali saudara terus imanmu naik, saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Yang ketiga, memandang rendah musuh. Hari ini pandang rendah musuhmu. Kenapa? Karena Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Hari ini jangan terus membicarakan. Tiap ketemu ngomongnya gini, aduh susah ya, toko sepi, usaha sepi, keadaan merosot, keuangan merosot, hutang tambah-tambah. Aduh suamiku parah, suamiku ini seperti ini. Ya saudara, hari ini terbiasa latih ibu-ibu. Mulai memandang rendah musuh. Itu gimana kalau orang memandang rendah musuh? Masalahmu kecil, Tuhanmu yang besar. Itu prinsip yang harus saudara lakukan. Kalau saudara ngomong masalah terus, berarti saudara memandang musuh itu apa? Tidak rendah. Tapi kalau saudara memandang rendah musuh, Tuhanmu yang besar. Saudara kalau ketemu orang memandang rendah musuh bagaimana? Keuangan, ini loh keuangan hancur. Keuanganku di tangan Tuhan. Aman. Pemulihan rumah tanggaku pasti terjadi karena janji Tuhan pasti pulihkan. Aku orang yang diberkati, aku orang yang dipulihkan, aku orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, aku orang yang sudah disediakan Tuhan hari esok yang penuh damai sejahtera. Itu orang yang cirinya memandang rendah musuh dan memandang Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang super power. Amin saudara. Ya, saya sudah selesai. Yang keempat tadi hati yang hancur itu, saudara perlu tahu hari-hari ini Tuhan perlu hati yang hancur. Kalau salah enggak apa-apa. Tuhan tahu kok saudara itu dari debu. Banyak kelemahan, tapi jangan keraskan hati. Kalau sudah salah, akui pelanggaran. Ya, satu ayat sebagai penutup, Amsal 28 ayat 13. Ini kata kunci yang membuat setiap pelanggaranmu engkau harus akui di hadapan Allah. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang.
Makanya hari ini kalau salah, akuilah saudara. Ya, 4 hal tidak akan dipandang hina, saudara akan beruntung di hadapan Tuhan, saudara akan disayang Tuhan. Itu orang yang cirinya, tiap salah akui di hadapan Tuhan. Nangis tidak apa-apa, Tuhan, aku salah. Hari ini aku tadi maki-maki suamiku, aku maki-maki mertuaku, ampuni aku ya Tuhan. Saudara akan jadi orang yang dipandang sama Tuhan. Saudara akan disayang Tuhan, dan saudara akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Tuhan. Amin. Daripada ngeraskan hati, enggak, aku enggak salah, aku enggak mau say sorry, aku enggak salah Tuhan, hari ini aku enggak mau ngakui kesalahanku. Saudara akan kehilangan berkat Tuhan yang besar. Ya, 4 hal saya sudah selesai. Percayalah ibu-ibu hari ini, kalau hatimu beres, lihat terobosan breakthrough itu akan cepat terjadi karena Tuhan berurusan dengan hati. Ya, hati yang sukacita, hati yang harus saling mengampuni, mengasihi, ya. Hati yang percaya, yang keempat adalah hati yang hancur. 4 hal ini pastikan setiap hari saudara perlu berjaga-jaga atas hatimu. Percayalah ketika 4 hal ini akan terjadi, saudara bisa memanage dengan baik. Tuhan yang di atas tidak akan tahan. Dia akan memerintahkan banyak berkat. Dia akan memerintahkan sesuatu perkara besar atas hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Kita mau nyanyi satu lagu ya, kita tutup dalam doa. Yuk kita nyanyi hari siang ini, Tuhan mau bereskan hati-hati saudara. Selidiki aku ya. Saudara yang punya hati yang sampah, siang ini akui aja. Orang yang mengakui pelanggarannya tidak pernah dipandang hina. Justru Tuhan bilang gini, aku mengasihi hidup, engkau akan beruntung. Aku tidak pernah pandang hina engkau, dan aku akan menyayangi engkau. Ya, yuk kita bereskan hati. Kalau ada yang hati hari ini datang dengan rasa sedih, mulai pulang tidak mau sedih lagi. Ya, belajar berserah. Yang hari ini mangkel sama benci sama mertua, pulang segera kirim makanan. Ya, kirim, minta maaf ya. Hari ini yang hatinya sudah mulai khawatir, tawar hati, lihat keadaan nyata, mulai dibangkitkan hati yang percaya penuh kepada Tuhan ya. Yuk selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sungguh-sungguh saudara, telah kulihat, katakan Tuhan itu baik, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia sedang menyelidiki setiap hati saudara. Dia mau siang ini ambil keputusan. Saudara di antara 4 ini, saudara ada di posisi yang mana? Dan Tuhan berkata siang ini, Tuhan mau pulihkan setiap hati-hati yang terluka, hati yang depresi, yang sedih, tawar hati, kecewa, keras hati, hati yang bebal. Tuhan mau siang ini dia mau bereskan. Dan saudara buka hatimu buat Tuhan. Ketika lagu itu saudara nyanyikan, lagu itu berkata gini, aku akan berjuang sampai pada akhirnya, dan Tuhan mendapati saudara dan saya setia menjaga hati, lulus sampai ketemu Bapak di surga, dan Bapak memberikan satu penghargaan, dan dia berkata,
Engkau anakku yang luar biasa. Engkau lulus ujian ini dan kau tidak menderita kerugian. Tapi begitu banyak upah yang aku sediakan. Aku tahu untuk menjaga hatimu itu tidak mudah. Ketika engkau berusaha mengampuni, engkau tetap disakiti. Aku tahu engkau bercucuran air mata. Engkau berkata, Tuhan sakit, Tuhan. Dan engkau meneteskan air mata. Dan engkau tahu siang ini Tuhan berkata, air matamu aku tampung di dalam kirbatmu. Setiap engkau dihina, setiap engkau direndahkan, engkau tidak dipandang oleh orang. Dan engkau dikucilkan mungkin hari-hari ini, engkau diaibkan karena engkau menderita kebangkrutan atau rumah tanggamu yang kacau hari ini. Tuhan berkata siang ini, jangan pernah hidup dikendalikan oleh apa kata orang. Engkau hidup bukan ditentukan apa keadaan yang terjadi di luar. Tapi pesan Tuhan siang ini, hiduplah dikendalikan apa kataku, apa kata firmanku. Dan kau akan memerintahkan mulai siang ini. Bukan lagi rasa kecewa, bukan lagi tawar hati, bukan lagi sakit hati. Tapi engkau akan memerintahkan damai sejahteraku untuk terus memerintah di dalam hatimu. Karena aku suka bertahta di dalam hati yang kudus. Engkau akan melihat Allah. Engkau akan memancarkan kehidupan Kristus ketika engkau bisa menjaga hati. Dan biarlah siang ini, anak-anakmu setiap yang bergabung di Women GBI Puri Indah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu setiap hati mereka yang hancur siang ini mereka bawa kepada Engkau. Dan mereka mengakui pelanggaran mereka. Dan siang ini Tuhan berkata, engkau jadi anak-anak yang aku banggakan. Akan ada banyak keuntungan menyertai engkau. Aku tidak pernah pandang hina hati yang hancur. Aku sangat mengasihi orang-orang yang bisa menjaga hati. Buat aku bertahta di hatinya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu siang ini. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan apapun siang ini, kami sudah dimerdekakan jadi orang yang merdeka. Kami tidak lagi dibelenggu dengan rasa sampah di hati kami, tapi kami mau buang sampah sehingga kami jadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Terima kasih, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Yang menjalani masalah ekonomi buat terobosan berkat. Karena Engkau melihat hati kami Tuhan, hati kami sudah disucikan. Engkau melihat bagaimana yang mengalami masalah rumah tangga, pemulihan pasti terjadi. Berkati setiap anak-anakmu, wanita-wanitamu di GBI Puri Indah ini Tuhan. Berkati gembala, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kami percaya Tuhan, pelayanan mereka akan Kau berkati semakin luar biasa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak. Kami percaya siang ini kami sudah menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Eli atas firman Tuhan yang disampaikan, yang menegur dan menguatkan kami semua, para ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Eli, dan memberkati keluarga dan juga PD Victory bagi kemuliaan Tuhan. Siang ini ada pengumuman untuk ibadah online week, diadakan setiap hari Kamis. Kamis ini pun ada pukul 10, Zoom ini direcord, jadi kalau ibu-ibu tadi mungkin ketinggalan di awal-awal bisa kembali mengikutinya. Hari Kamis pukul 10 lewat YouTube. Yang kedua, bagi ibu-ibu yang ingin didoakan, dapat menghubungi nomor 0815 1351 7082. Dan yang terakhir, untuk persembahan, ibu-ibu bisa mentransfernya seperti yang tertera di screen. Oke, kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini, dan Ibu Meti akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini Tuhan, di mana Kau kirim hamba-Mu Ibu Eli Kurniawati boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki hati yang mau dipulihkan. Biarlah kami membuang sampah-sampah yang tidak baik dalam hati kami Tuhan, agar tidak menimbulkan akar pahit dalam hati kami Tuhan dan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau terlebih dulu telah mengampuni kesalahan kami Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati seperti Engkau Tuhan, walau kami tahu tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya pada saat kami angkat tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan yang memampukan kami Tuhan, Tuhan yang menyanggupkan kami Tuhan untuk melewati setiap badai dalam masalah kami. Berkati pelayanan Ibu Eli Tuhan, kami percaya Tuhan lewat pelayanan beliau Tuhan, biar boleh banyak hati wanita-wanita yang dipulihkan, hati wanita-wanita yang diselamatkan, hati wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Berkati keluarga besarnya Ibu Eli, suami dan anak-anaknya, biar mereka boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan mereka Kau jaga Tuhan. Tambah-tambahkan lagi hikmatnya dalam pelayanan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pasam, Ibu Koni, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Biar mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Biarkan kesehatan mereka Kau berikan yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Wadah Week ini. Kami berdoa untuk Ibu Indah, Ibu Ailing Tuhan, mengelola Wadah Week ini. Berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka visi yang misi dan yang lebih lagi Tuhan. Biar lewat Wadah Week ini Tuhan, banyak wanita-wanita yang semakin melekat hatinya dengan Engkau. Lewat Wadah Week ini Tuhan, kami boleh memiliki landasan dan fondasi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan kami tahu Tuhan, lewat hidup kami Tuhan, kami memenangkan suami, keluarga, dan sekitar kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi tiang doa, menjadi penolong bagi suami kami, dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami Tuhan. Akhirnya sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, biarlah kami boleh menerima berkat yang dari hamba-Mu Tuhan. Ibu-ibu, kekasih-kekasih dan biji matanya Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama katakan Amin. Thank you Ibu Eli buat firman. Terima kasih buat firman kesempatannya ya. Tuhan Yesus berkati, kuat semua ibu-ibu di Thank sini. you semuanya. Ya. Indah. Ya, Neti, buat siapa? thank you atas Neti, pelayanannya. Bu Ing-ing, Neti ya, semuanya ya. Sampai ketemu. Saya live dulu ya. Makasih Bu. Sampai ketemu. God bless semuanya. God bless you. Selalu ya Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Iya, terus sharingnya. semangat. Sehat selalu. Ibu semua tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. 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 Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ, Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera, kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati para wanita di tempat ini berlimpah-limpah.